Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. Salah. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas dua smartphone sekaligus. Yang pertama adalah ini, Realme 6 Pro yang dijual dengan harga 4 jutaan. Dan yang berikutnya adalah Samsung Galaxy A71 yang dijual dengan harga 5 jutaan. Dua smartphone ini baru aja rilis di awal tahun 2020 ini. Dan keduanya menarik perhatian, kenapa? Karena kalau yang Realme 6 Pro ini spesifikasinya menarik banget untuk kelas harganya. Sementara untuk Samsung Galaxy A71 ini, dengan label merek Samsung, ini cukup terjangkau untuk spesifikasi yang ditawarkan. Untuk harga terbarunya kedua smartphone ini berapa, kamu bisa cek di deskripsi video ya. Dan untuk pembahasan pertama adalah pada desain dan build quality dari kedua smartphone ini yang tampil beda sob. Untuk Realme 6 Pro, bodinya pakai bahan kaca Gorilla Glass 5 dengan warna gradasi yang kalau kena cahaya bisa mantulin warna cahaya bentuknya kayak kilatan petir. Ini Gundala apa The Flash ya? Sementara kalau Galaxy A71 ini masih glass stick, kelihatan dan berasa mirip kaca, tapi sebenarnya plastik. Masih bodi polikarbonat dengan guratan prisma ala Samsung. Dan bodinya ini bisa mantul-mantulin garis cahaya warna pelangi. Ya, dua-duanya sih keren menurut saya, tapi gayanya beda. Dua-duanya sama-sama 4 kamera, tapi model kameranya tampil beda sob. Realme 6 Pro berderet memanjang ke bawah, sementara Galaxy A71 dengan bingkai yang lebih kotak, khas HP zaman now. Ya, lebih kekinian lah. Kalau untuk port audionya, port USB-nya, dan grill speaker peletakannya sama dengan urutan yang juga sama di sisi bawah HP. Bedanya di letak mic-nya aja urutannya. Kedua HP ini juga udah punya mic sekunder untuk noise cancelling di sisi atas HP. Nah, kalau untuk tombol power, Realme 6 Pro ini udah jadi satu sama sensor sidik jari dan desainnya legok atau cekung ke dalam kayak gini. Posisinya di sisi kanan HP. Sementara tombol volumenya di sisi kiri. Nah, kalau Galaxy A71 berderet barengan semuanya, tombol volume dan tombol power di sisi kanan HP. Untuk tampak depan, temanya sama sih, tapi gayanya sedikit beda. Baik Realme 6 Pro maupun Galaxy A71 sama-sama bergaya punch hole display untuk kamera depannya. Bedanya Realme 6 Pro punch hole-nya di pojok untuk dual kamera dan Galaxy A71 punch hole-nya di tengah atas kayak gini. Oh iya, satu lagi, Galaxy A71 ini udah pakai Gorilla Glass 3 untuk perlindungan layarnya. Sementara Realme 6 Pro pakai Gorilla Glass 5 yang lebih tahan gores. Untuk berat kedua smartphone ini juga nggak jauh beda sih, lebih berat Realme 6 Pro dikit. Dan bodinya juga lebih gendut dikit dibandingin Galaxy A71. Jadi untuk desain dan build quality, mana nih sob yang kamu suka di antara kedua smartphone ini? Yang kaca tapi gendut atau yang plastik tapi langsing? Dan perbandingan berikutnya adalah di sektor yang cukup penting karena paling sering dilihat dan paling sering disentuh-sentuh, yaitu di sektor visualnya, layarnya kedua smartphone ini. Realme 6 Pro punya layar ukuran 6,6 inch, ultra smooth display dengan resolusi Full HD+. Pakai panel IPS 90Hz refresh rate, dan udah gaya banget dengan punch hole design di pojok kiri atas. Kualitas tampilan layarnya beneran cakep, warna yang ditampilin juga tetap stabil dilihat dari samping sekalipun. Sementara kalau Galaxy A71 pakai layar yang sedikit lebih gede, 6,7 inch Super AMOLED Plus. Resolusinya Full HD Plus juga, dan punch hole design di tengah atas layar. Kedua smartphone ini rasio layarnya 20:9. Jelas kalau Super AMOLED saya akuin visualnya lebih mewah, warnanya lebih vibrant, dan seperti yang kamu lihat, kecerahan layarnya lebih berasa kuat Galaxy A71. Padahal kedua smartphone ini disetting dengan kecerahan layar yang sama-sama berkekuatan 200 lux. Nah, kalau untuk hiburan multimedia kayak misalkan nonton YouTube atau nonton drama Korea, saya lebih pilih pakai Samsung Galaxy A71. Karena kualitas layar Super AMOLED-nya, vibrantnya, warnanya tuh bener-bener nyaman banget di mata. Sementara kalau buat main game, saya prefer yang ini sih, Realme 6 Pro, karena refresh rate layarnya udah 90Hz, jadi main gamenya lebih berasa wah untuk kualitas visualnya. Tapi kalau untuk kualitas audio, kedua smartphone ini masih ngandelin sama-sama satu speaker mounted di sisi bawah HP. Yang kalau saya coba, saya tes dengan suara maksimal masing-masing, suara dari Realme 6 Pro ini sedikit lebih tebal dibandingkan Galaxy A71. Kayak gini nih sob.
suara dari kedua smartphone ini. Dengerinnya pakai headset sob, biar berasa bedanya antara Realme 6 Pro dan Galaxy A71. Dan kalau dengerin musiknya pakai headset, baik Realme maupun Samsung ngasih tambahan suntikan teknologi Dolby Atmos. Jadi kualitas suaranya lebih enak didengar. Lebih asik lagi dengerin musiknya. Nah, perbandingan daya tahan baterai juga jadi alasan buat orang milih HP karena ya males ya bawa powerbank atau cari-cari colokan tiap hari. Dan daya tahan baterai kedua smartphone ini udah cukup banget sih. Realme 6 Pro ini kapasitas baterainya 4300 mAh. Kalau Galaxy A71 sedikit lebih besar, 4500 mAh. Kalau secara penggunaan normal harian, dua-duanya bisa tahan lebih dari seharian, bahkan hampir 2 hari. Cuma ya saya akuin, untuk daya tahan baterainya Galaxy A71 ini sedikit lebih unggul daripada Realme 6 Pro ini. Ya karena baterainya lebih gede dan layarnya pakai Super AMOLED, jadi lebih awet. Kalau di tes nonton YouTube nonstop, sama-sama pakai WiFi, sama-sama video SD, layarnya juga diset sama terang di 200 lux. Galaxy A71 bisa tahan lebih lama 20 menitan muter videonya dibandingkan sama Realme 6 Pro. Nah, kalau untuk pengisian baterai dua-duanya udah cepet, tapi pakai teknologi pengisian charging yang berbeda sob. Realme 6 Pro ini pakai VOOC Flash Charge 30 Watt yang bisa ngisi full 100% cuma 1 jam lebih dikit. Sementara kalau Galaxy A71 ini udah 25 Watt dan butuh waktu sekitar 10 menit lebih lama dibandingin Realme 6 Pro. Ya wajar aja sih ya, sedikit lebih lama, karena kapasitas baterainya sedikit lebih gede juga. Nah, perbandingan berikutnya adalah perbandingan yang paling disukain sama kamu yang kaum mending-mending, yaitu bagian performa dari kedua smartphone ini. Kan kalau kaum mending-mending, spek yang lain nggak penting, yang penting main gamenya kenceng. Realme 6 Pro ini jadi HP pertama yang pakai prosesor Snapdragon 720G di Indonesia. Yang saya punya ini 8GB RAM. Dan Galaxy A71 ini prosesornya Snapdragon 730. Sayangnya bukan yang versi G ya, bukan yang versi gaming. Dan juga pakai 8GB RAM. Ya kalau secara AnTuTu hasilnya kayak gini nih. Realme 6 Pro angkanya jauh lebih banyak. Lebih tinggi nilainya. Dan pada saat saya pakai buat main game Call of Duty sih, dua-duanya bisa main game dengan settingan yang sama ya. Settingan maksimalnya sama-sama di very high. Dan saya mainnya seringnya di settingan grafis high dan frame rate max untuk dapat frame rate paling bagus. Experience-nya nyaris nggak ada beda di kedua HP ini. Sama-sama asik, sama-sama lancar jaya. Tapi kalau diajak main game PUBG Mobile baru deh berasa bedanya. Ya walaupun kayak tadi, untuk settingan grafis sama-sama mirip. Maksimal mentok di HD High aja, tapi pas dimainin pakai settingan grafis balance dan frame rate-nya ultra. Terus settingan yang lainnya juga dimaksimalin. Pas lagi dicoba main nih, grafis dari Realme 6 Pro ini berasa lebih lembut dibandingkan sama Galaxy A71 yang agak berasa jitter dikit. Pada saat kita lagi lari atau pada saat naik mobil, pokoknya pas lagi gerak cepet lah. Tapi dua-duanya sama-sama lancar, sama-sama nyaman mainnya, sama-sama nggak masalah. Sama-sama asik buat main. Dan pada saat launching, kedua smartphone ini udah pakai sistem Android terbaru, Android 10. Dan keduanya sama-sama pakai UI bikinan sendiri. Yang ini pakai Realme UI, yang ini pakai One UI. One UI-nya A71 udah ciri khas Samsung banget. Simple, elegan, dan nyaman banget dipakainya. Sementara kalau Realme UI itu lebih mirip ke Android stock. Jadi untuk hal ini, benar-benar selera aja sih mana yang kamu suka. Karena dua-duanya punya fitur yang komplit. Punya mode gaming, udah bisa dual WhatsApp, dan juga udah bisa dark mode. Buat sensor-sensornya juga sama-sama lengkap. Gyroscope-nya ada, magnetiknya ada, sensor cahaya juga ada. Cuma bedanya Galaxy A71 udah ada NFC, sementara Realme 6 Pro belum ada. Jadi Realme 6 Pro ini belum bisa baca saldo kartu e-money.
Untuk keamanan biometrik juga dua-duanya udah bisa pakai pengenalan wajah. Di mana kecepatan bacanya, kamu bisa lihat sendiri kalau Realme 6 Pro ini sedikit lebih cepat. Sementara A71 lebih santai. Nah, kalau sensor keamanan pakai sidik jari, dua HP ini juga beda sih. Realme 6 Pro ini pakai sensor sidik jari fisik di pinggir body yang bisa diakses pakai jempol atau pakai telunjuk kalau kamu kidal. Sementara untuk Samsung Galaxy A71 ini sidik jarinya di layar. Kelihatan lebih keren sih Galaxy A71. Cuma untuk kecepatan baca jari, sensor fisiknya Realme 6 Pro jauh lebih cepat baca jarinya dibandingkan sensor dalam layar milik Galaxy A71. Kalau bagian ini kamu pilih yang mana? Sensor sidik jari yang cepat atau sensor sidik jari yang lebih gaya? Nah, komparasi berikutnya adalah pada bagian kebutuhan selfie, di mana kedua smartphone ini ngasih kamera depan yang beda. Realme 6 Pro punya dual kamera selfie, 16 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel ultra wide selfie. Sementara kalau Galaxy A71, kamera selfie-nya cuma satu tapi gede banget, 32 megapiksel selfie kamera. Untuk hasil foto-fotonya, pokoknya kalau yang namanya hasil foto sih saya balikin lagi ke kamu semua. Karena yang namanya hasil foto itu selera aja. Tapi yang pasti Galaxy A71 lebih unggul untuk proses pencetakan foto karena makin gede megapiksel, makin bisa dicetak dalam ukuran besar. Tapi ya, wide camera selfie ini yang bikin kita gampang foto-foto groovy nggak ada di Galaxy A71. Cuma Realme 6 Pro yang bisa. Sementara kalau untuk kebutuhan fotografi, kedua smartphone ini sama-sama ngasih 4 kamera. Cuma powernya beda. Yang ini 4 kamera bisa motret semua, sementara yang ini 4 kamera tapi cuma 3 yang bisa foto-foto. Konfigurasi kamera Realme 6 Pro kayak gini, 8 megapiksel ultra wide, 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel 2 kali optical zoom, dan 2 megapiksel kamera makro. Sementara kalau Galaxy A71, paling atas nggak bisa motret 5 megapiksel kamera bokeh, 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide kamera, dan 5 megapiksel kamera makro. Ya jujur secara fungsi saya lebih prefer untuk Realme 6 Pro karena dia punya kamera 2 kali optical zoom. Tapi kalau untuk hasil foto-fotonya kayak gimana, ya balik lagi ke yang tadi. Hasil tangkapan foto itu tergantung selera, mana yang lebih suka saturasi yang mana yang lebih suka HDR yang mana. Jadi di sini saya cuma kasih perbandingan aja. Kira-kira mana yang kamu suka hasil tangkapan kamera utama dari Realme 6 Pro ataupun dari Samsung Galaxy A71. Yang pasti Realme 6 Pro ini resolusi standarnya 16 megapiksel, sementara Galaxy A71 cuma 16 megapiksel. Nah, kalau ini adalah hasil foto-foto malamnya dari kedua smartphone ini. Kamu bisa cek sendiri, kamu bisa lihat sendiri. Menurut kamu kira-kira mana yang lebih baik, yang mana lebih menyenangkan untuk foto-foto di kondisi malam hari. Nah, kalau ini adalah hasil tangkapan kamera sudut lebar dari masing-masing kedua smartphone tadi. Kamu tinggal pilih, sekali lagi, mana yang lebih kamu suka. Baik dari distorsi lensanya maupun dari dynamic range-nya. Tergantung selera kamu. Nah, kalau ini adalah hasil foto makronya dan saya jujur aja lebih suka Galaxy A71 karena udah 5 megapiksel. Jadi hasilnya lebih detail. Walaupun untuk warna, saya lebih suka Realme 6 Pro sih. Dan kamera 2 kali optical zoom ini juga yang ada di Realme 6 Pro yang bikin kita gampang, nggak perlu maju deket-deket kalau mau foto jarak jauh. Nggak ada di Samsung Galaxy A71. Nah, itu tadi kan hasil tangkapan foto-foto dari kedua smartphone ini. Kira-kira kalau untuk rekaman video, mana yang lebih asik, mana yang lebih stabil, dan mana yang lebih menyenangkan buat rekam video. Kayak gini nih, hasil perbandingan rekaman video dari kedua smartphone ini. Oke, ini dia hasil rekaman video dari kamera belakangnya Samsung Galaxy A71 yang Ultra Steady-nya diaktifin dan Realme 6 Pro yang Ultra Steady Max-nya juga diaktifin. Dua-duanya dipegang pakai tangan aja dan kamu bisa cek sendiri mana suaranya yang lebih bagus dan mana yang lebih stabil. Sekarang kita coba lari sedikit ya. Hasil rekaman kameranya mana yang lebih stabil. Ini saya lari ya dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam ya. 20-an lah. Segitu. Mana yang lebih stabil sob? Sekarang kita cobain kamera depannya kayak gimana. Kali ini ada hasil rekaman video dari kamera depannya. Masing-masing Samsung Galaxy A71 yang nggak ada ultra steady-nya, untuk di kamera belakang doang adanya. Sementara kalau Realme 6 Pro masih ada sistem stabilisasinya, ada gambar tangan yang bergetar gitu, Ultra Steady Max lah namanya. Dan kualitasnya kayak gini. Kalau kita jalan agak cepat sedikit atau lari dikit, kayak gini sob. Menurut kamu
mana yang lebih baik. Gitu aja. Dan perbandingan terakhir adalah di sektor harganya sob. Realme 6 Pro ini dijual dengan harga lebih murah dibandingkan Galaxy A71, di mana Realme 6 Pro pada saat video ini dibuat harganya di kisaran 4 jutaan, 4-5 juta ya. Sementara Galaxy A71 di kisaran 5 jutaan, 5-6 juta. Untuk harga tepatnya berapa, harga paling update-nya berapa, kamu bisa cek di deskripsi video. Jadi gitu aja ya, kira-kira komparasi dari kedua smartphone ini, Realme 6 Pro dan Galaxy A71. Kira-kira mana nih yang mau kamu pilih? Yang kaca gendut atau yang langsing plastik, yang layar mewah atau yang layar gaming, yang selfie gandengan atau yang selfie jomblo, yang 4 kameranya bisa motret atau yang kameranya 4 tapi motretnya bisa cuma 3 aja, yang harganya lebih terjangkau atau yang mesti nambah. Oke, segitu dulu aja videonya, semoga videonya bermanfaat. Akhir video Bang Tekno pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Layar cakep, layar gaming, gendut berat, enteng langsing. Oke.